Dan saya pribadi tidak setuju itu. Mempelajari fikih dengan dalil tidak setuju. Kenapa? Karena pertama, Anda menyebutkan masalah dan dalil, itu bukan begitu cara belajar fikih. Karena ketika ada masalah, ada dalil, Anda pun mesti mengajarkan kok masalah ini daripada dalil ini bagaimana. Kaifiatul istimbatnya bagaimana. Karena kalau Anda mengatakan contohnya, oh menikah karena ada wali. Oke, dalilnya apa? Dalilnya itu apa namanya? Qauluhu ta'ala wala ta'duluhunna. Loh, iya. Mesti ada wali, dalilnya wala ta'duluhunna. Apa? Wajib dalalahnya itu mana? Dan ini bukan sesuatu yang mudah. Kenapa kok ini rukun? Kenapa kok ini syarat? Itu perlu apa namanya? Itu perlu proses itu. Anda mesti mengetahui nahwu, Anda mesti mengetahui usul fikih, Anda mesti mengetahui macam-macam. Dan rata-rata yang saya lihat daripada orang-orang yang mempelajari akidah Wahabi, fikihnya itu rata-rata hanya masalah dalilnya. Tapi kaifiatul istimbat tidak ada loh. Kalau semacam itu ya mudah saja. Masalah ini dalilnya apa? Qul huwallahu ahad, selesai. Karena tidak diajari bagaimana cara apa namanya istimbat. Karena itu saya kira mempelajari fikih itu memang ada dua level. Level pertama itu memang Anda hanya mempelajari masailnya saja murni, masailnya mujarrodah. Setelah Anda mengetahui masailnya ini bagaimana, baru Anda datang ke adilahnya, ke dalilnya semacam apa. Jadi mengetahui adilatul fikih itu level kedua setelah Anda memahami apa namanya mengetahui tentang masail fikih. Dan rata-rata masail fikih, Anda nak mempelajari masail fikih, Anda nak memahami mutun fikih saja, susahnya, naudzubillah. Banyaknya, Masya Allah, satu kitab fikih itu macam 4 kitab ilmu kalam. Itu aja satu kitab fikih itu kalau Anda belajar satu hari 3-4 kali, satu kitab fikih itu minimal 1 tahun tuh Anda paham. Benar Anda menghatamkan itu. Loh kalau ditambah dalil macam mana? Apa tidak 3-4 tahun itu? Nah, 3-4 tahun satu kitab yang selanjutnya macam mana? Anda kira hidup cuma belajar kitab fikih saja kah? Ada yang namanya istri, ada yang namanya anak, ada yang namanya kerja, ada yang namanya macam-macam. Karena itu menurut saya mempelajari kitab itu fun. Dan memang benar, stylenya para ulama Hadramut itu Anda mempelajari fikihnya dulu. Setelah masail-masail ini Anda paham, baru Anda apa? Mempelajari dalilnya. Kenapa kok bisa semacam ini? Itu dalilnya level lain. Anda akan tengok ya nih, karena dalil itu bukan hanya kitab wa sunnah, ada yang namanya kias. Dan majority fikih bukan kitab wa sunnah. Majority fikih dalilnya kias. Dan kias itu macam-macam. Majority kias itu memakai kias syabah. Dan untuk mempelajari itu susahnya Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Ya ini bukan hanya dalilnya fikih kitab wa sunnah, bohong. Fikih kitab wa sunnah dalilnya itu mungkin hanya 10-15%. Majority adalah kias. Ijma itu sedikit. Ijma itu sedikit. Kitab wa sunnah itu tak banyak. Dia punya masail dia tak banyak. Karena ahkam-ahkam di dalam Al-Quran itu tak banyak. Hadis lumayan banyak. Tapi tetap tidak bisa untuk mengcover ribuan masalah. Tidak bisa. Karena kita memerlukan apa yang namanya? Kias. Kias itu adalah instrumen untuk mengcover masail-masail yang beribu itu. Beribu itu. Yang mana hadis dan ayat tidak sebanyak kias. Tidak sebanyak kias. Dan apalagi orang-orang Wahabi itu dalam kias ini tak terlampau. Kitab sunnah tidak perlu tidak pernah kias disebutkan karena memang ada alergik sedikit antara Wahabi dan apa namanya ada alergik sedikit. Ala kulin